Maka kita pelajari terus gimana ya suami ini senangannya apa ya dia gitu. Di dalam suatu rumah tangga itu kita misalnya tidak bekerja di luar atau bekerja di luar, kemudian saatnya suami pulang rumah itu harus berpakaian rapi, sehingga beliau itu tidak melihat di luar saja rapi, teman-temannya rapi, kalau sudah masuk ke rumah apa ini lihat istrinya nggak karu-karuan, nggak menarik gitu, sehingga dia mesti memuji itu loh saya itu waktu di kantor tadi begini begitu. Jadi membandingkan kok sampai enggak seperti itu ya, enggak seperti teman saya. Itu harus introspeksi. Kalau seorang wanita dipandang oleh suaminya enggak menyenangkan sama sekali, enggak pernah senyum, enggak pernah apa, walaupun itu sakit hati, dia itu suka sama orang lain, tapi kita tetap bersikap itu tadi ya, senyum saja. Kalau kita tidak senyum yang rugi kita. Yang rugi kita bukan dia. Orang lain itu tadi yang disukai oleh suami itu senang malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa, dan saya tidak lagi sendiri karena hari ini saya bersama rekan saya Pipit Maulidia kembali membawakan podcast spesial Ramadan Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial juga, Masya Allah. Ada Ibu Nur Haidah dari Wakil Ketua PW Aisyah Jawa Timur Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vicky, ya Mbak Ika. Nah, hari ini juga kita spesial lagi membahas tentang pernikahan. Kali ini bagaimana menghadapi suami yang mengagumi wanita lain. Wah, tema kita cukup menarik ini, Bu. kekinian. Nah, Bu Nur, bagaimana sih sebagai seorang muslimah atau seorang istri ketika kita berhadapan dengan suami yang mengagumi wanita lain? Bagaimana sikap kita? Iya. Kita tidak, kalau suami kita kemudian mengagumi orang lain ya Mbak ya, tentunya kita tidak bisa, jangan menyalahkan 100% kepada suami. Kenapa suami kok mengagumi orang lain gitu. Jadi kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kenapa kok sampai suami itu mengagumi orang lain? Kalau orangnya itu masih muda sih. Ya, kalau mengagumi orang lain dari sisi yang lain, bukan karena kecantikannya, beda lagi ya. Kan mengagumi seorang ibu yang dia itu seorang ibu yang tegar, walaupun single parent misalnya, tapi tetap bisa bekerja, bisa mendidik anak-anaknya, kemudian sehingga suami itu kagum kepada beliau ya. Nah, kemudian dia membayangkan si suami itu, membayangkan bagaimana kalau istri saya itu kemudian saya tinggal, apakah bisa seperti itu, sehingga kagum terhadap seorang sosok ibu tadi gitu. Saya kira itu tidak masalah ya, sebagai juga menjadi suatu pelajaran untuk dia dengan istrinya. Tapi kalau kemudian mengagumi orang lain, wanita lain dari sosok dari sisi apa, dari kecantikannya ya, ya itu beda lagi. Atau mengagumi orang lain dari sikap seorang perempuan lain itu. Jadi kita harus introspeksi pada diri kita sendiri. Nah, bisa bertanya kepada suami, Mas itu atau ayah atau jenengan itu kagum dengan si A, mesti saya kagum dengan ibu A itu ya kan gitu. Nah, itu apa sih yang sama yang kagumi apa gitu. Bisa saja tanya, enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Oh, saya kagum beliau itu ya, karena apa? Beliau itu bagaimana ya, sikap beliau terhadap orang lain selalu menghargai gitu, menghargai orang bicara. Kadang orang bicara enggak dihargai ya, kemudian diajak bicara tapi enggak lihat orangnya gitu. Kadang istri menjawab
jawaban suami, kemudian dia sambil jalan, ya kan itu sambil ini sambil itu nggak melihat padahal ini penting gitu Iya. untuk harus bertatap muka gitu ya. Iya. Itu ya hal kecil ya, tapi ini juga juga ya harus kita perhatikan. Perhatikan. Iya, jadi suami mungkin itu satu perhatian ya, perhatian. Walaupun kita itu sesibuk apa, tetapi kemudian hal yang kita berikan perhatian kepada suami itu juga harus kita perhatikan, karena mungkin beliau itu juga di kantornya memikirkan sesuatu yang ruwet dan sebagainya. Nah, kemudian begitu ketemu dengan istrinya sudah ngomel, ya itu satu kata, istri 10 kata, ya gitu. Sehingga ya lebih baik aku keluar dari mencari orang yang bisa merespon apa yang saya katakan, kemudian menjawab enak gitu. Tetapi yang dihadapi perempuan cantik. Iya, Kalau wanita yang cantik. kalau gimana Mbak? Iya. Kalau misal nih ngomongin tentang wanita yang cantik ya Bu, misal ada kasus, Bu, saya itu suami saya itu sering melihat wanita-wanita yang cantik gitu, terus suka membandingkan dengan saya sendiri, kamu di rumah nggak tampil cantik, nggak dandan gini, padahal mungkin dari segi ekonomi kurang maksimal atau mungkin sudah dandan tapi ternyata tidak maksimal menurut suami. Nah itu bagaimana Bu untuk ya, jadi kecantikan memang orang menikah itu ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ada 4 hal ketika seorang suami milik istri atau istri milik suami. 4 hal. 5 liha dari status sosialnya. Kemudian kalau dari status sosialnya misalnya kata dia itu dia pegawai bank, nggak tahu jaga di bank itu, bukan sebagai karyawan yang ada kan pegawai bank pokoknya ya, atau kantor apa gitu, coba bagian yang lain, bukan sebagai orang yang penting di situ. Kemudian 5 liha wali jamaliha. Nah, wali jamaliha itu kecantikannya, kegagahannya gitu. Kan cantik sama gagah itu bisa direnggut waktu ya Pak ya. Jadi ya kecantikannya kalau sudah usia ya kecantikannya berkurang gitu ya. Kecantikannya berkurang. Kemudian kalau tidak, apalagi tidak terawat ya, usia 50 tahun saja sudah peot ya. Enggak karena enggak terawat. Maliha, wali jamaliha. Kemudian wali hasabiha. Wali hasabiha itu keturunannya ya. Gimana dari keturunan orang baik gitu. Nah, keturunan orang baik, kemudian sosialnya baik ya. Sosialnya artinya dia pekerjaannya bagus ya. Kemudian keturunan orang baik, wali jamaliha, wali hasabiha. Kemudian terakhir wali diniha. Wali diniha ini yang penting saya kira ya. Nah, kata Nabi, fatfar bidzatid taribat yadak. Jadi pilihlah itu karena agamanya. Jadi bukan agama itu kemudian terakhir, tidak. Jadi kecantikan sudah, kemudian ekonomi sudah, ya keturunannya bagus, turunan darah biru. Ya Allah, darah biru. Kemudian kita kan darah merah ya. Kemudian yaitu agamanya. Lah ini yang penting. Fatfar bidzatid ya. Taribat yadak. Maka pilihlah agamanya. Itu akan membawa kebaikan bagimu gitu. Jadi itu yang penting, karena orang sudah beragama kemudian yakin akan kebenaran agamanya itu, maka dia akan menjadi orang yang atau imam ya, laki-laki menjadi imam yang baik untuk keluarganya ya. Iya ya gitu Mbak ya. Terus kalau seandainya gini Bu, segala apa yang kita upayakan misalnya wah suami saya suka ini, berarti mungkin saya lebih seperti ini. Setelah upaya yang kita lakukan itu, boleh nggak sih kita tuh berdoa kepada Allah supaya suami itu dalam penjagaan Allah
Iya. agar tetap melihat kita gitu. Mm. Saya kira Iya. kalau berdoa kan ya mungkin saja ya tidak datang langsung, tidak terkabulkan langsung Iya, atau iya. pas Jadi ada waktu. artinya kita istiqomah ya Mm-mm. di dalam berdoa itu secara terus menerus untuk mendoakan dan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, tidak ada gangguan ya. Berdoa juga tapi juga berupaya. Betul. Berupaya. Nanti doa cuma 2 kali nggak dikabulkan, nggak ada upaya. Sekarang banyak orang-orang yang di luar sana yang lebih dari kita ya, lebih dari kita, baik itu dari sisi apapun gitu. Maka kita harus menjaga sebaik-baiknya bagaimana suami kita tetap pada kita gitu, tidak ke yang lain gitu. Bagaimana upayanya itu supaya memperkuat sakinah mawaddah rahmah itu kan gitu ya. Maka kita pelajari terus gimana ya suami ini senangannya apa ya dia gitu. Oh, beliau senang kalau kita baca buku. Gitu. Kalau beliau senang kalau kita belajar. Ada yang begitu. Belajar saya senang kamu kalau mau belajar saya belikan ini sebenarnya. Jangan kemudian suami senang kalau kita itu baca buku, diberikan buat apa ini beli buku kan gitu. Jangan. Nah, itu kita harus bisa melihat apa yang diinginkan oleh suami, tidak semau kita gitu. Di sana tulis orangnya cantik ya, orangnya begini begitu, terus apa sama tidak punya uang gitu minta istri cantik, jangan. Kita tidak bisa pikir itu ya. Mesti kita harus berupaya. Bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa seperti orang itu dengan tidak pakai biaya. Belajar terus apa yang bisa kita upayakan supaya kalau itu kan saya tidak punya biaya untuk skincare. Nah, misalnya seperti itu. Untuk ini kan Iya, benar. mereka glowing karena itu. Loh, bisa juga dengan yang lain. Bisa Mbak, bisa. Harus belajar itu ya. Dengan apa yang ada di tempat kita. Dengan buah-buahan itu juga bisa. Yang fresh ya. Dengan buahan itu bisa. Dengan air yang apa itu namanya itu. Beras yang dicuci itu bisa gitu. Jadi tidak memakan biaya yang besar, tapi kita bisa seperti yang lain. Orang lain lihat tuh zaman pakai apa, padahal suaminya bekerjanya ya cuma itu saja gitu ya, itu saja. Loh, saya memakai ini lah, itu bangga suami melihat yang seperti itu. Justru jadi kejutan ya Bu ya dari suami, wah ini kok istriku makin cantik ini, padahal bukan karena mahalnya apa yang kita diberi berapapun, kalau kemudian kita tidak bisa menggunakan itu. Dan dress yang kita pakai itu ya, itu kan tidak harus mahal, tetapi pantas untuk dipakai ya, pantas. Bagaimana kita memakainya supaya terlihat itu tadi rapi gitu ya, sehingga itu menarik suatu perhatian suami, kemudian suami tidak pindah ke lain hati. Nah gitu. Kalau misalnya Bu itu mungkin untuk agar suami tidak ke lain hati, kalau misal sudah terlanjur nih Bu, misal suami sudah ada rasa kagum, ada rasa cinta ke orang lain, atau mungkin ke mantannya, ke wanita lain dalam sesama pekerjaannya mungkin seperti itu, tapi kita sebagai istri itu sudah menasehati gitu, misal jangan dekat-dekat sama ini nanti aku sakit hati, atau mungkin kita sudah menasehati lah, tapi si suami ini justru misal marah gitu Bu, atau kamu ini cemburuan gitu-gitu. Nah kita gimana Bu itu? Jadi cara kita di dalam menyampaikan sesuatu yang sensitif itu tadi ya, sesuatu yang bisa membuat kerenggangan dalam rumah tangga itu harus hati-hati. Jadi kapan kita menyampaikan itu? Mencari waktu yang tepat. Mau bertanya saja, itu mencari waktu yang tepat. Mau bertanya itu ya, ada teman di kantor itu siapa ya, gitu aja. Itu sudah tahu beliau bahwa kita itu cemburu gitu. Iya, jadi mencari waktu yang tepat. Kalau tidak tepat,
beliau itu lagi capek dari kantor, capek, kemudian kita tanya dengan pertanyaan yang itu, sudah perang itu, perang dunia itu bisa seperti itu. Jadi harus mencari waktu yang tepat, mencari waktu yang santai gitu, atau mengajak suatu tempat yang santai, mengajak suatu tempat yang santai tidak perlu anak-anak gitu, sendiri, tidak pakai anak-anak, sendiri, santai, ya seperti seperti orang-orang yang sedang berduaan gitu. Oke. Iya, itu Mengulang masa itu ya, pendekatan ya Bu ya. itu, iya itu penting saya kira, untuk Dengan lemah menyatakan lembut ya. sesuatu yang itu tadi, sehingga beliau itu tidak kemudian marah, tidak akan marah dengan apa yang kita sampaikan dengan cara yang bagus ya, cara yang lembut, yang lemah lembut. Kalau kasusnya begini Bu Nur, misalnya nih kita tahu nih, tiba-tiba kita tahu suami sedang menghubungi orang lain. Nah, pasti otomatis ya, biasanya kan orang, apalagi istrinya, ngelihat kenyataan seperti itu kan adanya kecewa. Nah, kekecewaan seperti itu. Nah, rasa kecewa ini kita sebagai wanita muslim ini mengolahnya dalam Islam pripun Bu? Ya, jadi sebetulnya kalau di dalam Islam itu istrimu ya, kamu adalah pakaian suamimu. Suami adalah pakaian istrimu. Ya, jadi artinya kan saling melindungi, saling menutupi, kemudian saling menghargai. Jadi ada banyak saling antara keduanya ini supaya hidupnya ini bisa tenang, tentram, saling menghargai. Saling menghargai. Semua laki-laki perempuan kan punya pendapat yang dia rasa itu perlu disampaikan kepada suami. Ya, kalau kita seperti tadi sampaikan harus menjajaki apa yang disenangi oleh suami. Nah, kemudian suami juga menjajaki apa yang disenangi oleh istri. Jadi saling itu tadi, sehingga apa katanya Mbak tadi, bahwa mengelola kekecewaan. Supaya Mbak tidak kecewa. Iya, supaya pastikan kecewa. Cara mengolah kecewaan sehingga tetap bisa berbuat baik pada suami itu. Iya, jadi kita kecewa lah dengan suami yang selalu memuji orang lain, selalu mengagumi orang lain. Kenapa sih kok gak mengagumi saya? Gitu. Mbak aja kasih surprise untuk beliau ya. Saya tuh surprise. Sesuatu kita pikir apa yang disenangi oleh beliau. Gitu. Apa yang sebetulnya disenangi? Setelah ketemu yang disenangi adalah ini, sudah kita siapkan untuk supaya beliau itu senang. Melayani suami ya Bu. Iya, misalnya beliau sekarang usia berapa ya? Waktunya ini waktunya beliau berulang tahun misalnya saja. Iya. Terus ya nggak usah yang membutuhkan biaya yang besar, nggak usah, tapi perhatian kepada suami. Contohnya saja ya Mbak. Terus ayah capek ya sekarang ya, terus gitu ya, ayah capek ya gitu, dengan bahasa kalau capek ya duduk dulu, nanti ini ada teh panas atau panas gitu, habis itu selamat ulang tahun ya. Gitu saja. Ulang tahun ya, sekalipun tidak ada apa-apanya, cuma kue satu, nggak apa-apa, itu surprise sesuatu yang luar biasa. Kalau beliau itu suka ya, sesuatu yang biasa gitu. Jadi kita tidak merasa kemudian kecewa itu akhirnya kan membawa aura dari wajah kita itu tambah gak senang gitu, dan gak tenang ya Bu ya. Gak tenang, kemudian terbawa dengan ini pandangan istri negatif suami, itu terlihat dari mata loh, ya kan, terlihat ya. Kenapa ya istri kok cemburu saja? Gak ada senyum, gak ada apa, karena kecewa. Jangan diteruskan. Orang lain seneng kalau melihat kita begitu kan gitu. Jangan kita teruskan, rugi kita. Rugi. Jadi harus meningkatkan meningkatkan diri kita sendiri, tidak melihat orang lain, biar meningkatkan diri kita sendiri. Oh, ternyata istriku tambah
tambah usia tambah cantik ya, Masya Allah. gitu ya. Istriku tambah usia tambah pinter untuk mendidik anak-anak ya, gitu. Tidak akan berpaling. Kalau ada orang lain, perempuan lain kemudian suka sama dia, akan dibawa istrinya, ditunjukkan ini istriku. Nah kan gitu ya, karena dia sangat percaya kepada istrinya, sangat ini. Jadi itu, jadi kita tidak kemudian kecewa, terus cemberut, terus nggak mau ganti baju, pakai daster terus gitu ya, misalnya gitu. Nggak suka itu. Jadi memang resep yang sederhana Mbak ya. Sederhana kalau di dalam suatu rumah tangga itu kita misalnya tidak bekerja di luar atau bekerja di luar, kemudian saatnya suami pulang rumah itu harus berpakaian rapi. Tips. Iya. Harus pakaian rapi itu. Dandan minimal. Iya, ya anu lah, ya tidak terlalu ini ya. Tidak menor gitu ya. Pokoknya yang rapi gitu. Itu dihargai, merasa dihargai. Suami datang semua sudah rapi gitu ya, istrinya juga rapi, sehingga beliau itu tidak melihat di luar saja rapi, teman-temannya rapi, kalau sudah masuk ke rumah apa ini, lihat istrinya nggak karu-karuan. Lagi masak pakai daster. Pakai daster, sudah ya pokoknya nggak inilah, nggak menarik gitu, sehingga dia mesti memuji, itu loh saya itu waktu di kantor tadi, begini. Jadi membandingkan. Kok sampai enggak seperti itu ya, enggak seperti teman saya. Itu harus introspeksi, jadi tidak menyalahkan 100% kepada suami. Jadi tetap terus meningkatkan diri tentang mungkin keilmuannya, mungkin tentang kecantikannya, ya itu harus terus ditingkatkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang nggak boleh enak-enak ya. Media sosial, kemudian banyak perawatan kecantikan dan sebagainya. Itu perawatan kecantikan itu tidak harus mahal ya, tidak harus mahal, tapi mungkin ada tip-tip yang bisa kita pelajari bagaimana untuk bisa itu. Jadi orang yang terlihat cantik itu belum tentu dia memakai yang mahal-mahal, yang mewah. Iya, tetapi perasaan orang itu kalau gembira kan auranya beda Mbak ya, gembira ini sehingga menyenangkan begitu dipandang orang lain gitu, menyenangkan apabila dipandang suami juga menyenangkan gitu. Nah ini memberikan suatu nilai tambah kepada hubungan keluarga yang baik, harmonis gitu. Iya. Nah, Bu, ini ada yang bertanya dari Tribuners nih. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ini suami saya tergoda sama wanita lain, biasanya bersikap kasar nih terhadap istri. Sementara istri salah dikit sudah dibentak-bentak gitu. Nggak salah juga dianggap salah katanya Bu. Mau ditangisin guling-guling, kalau suami sudah lupa diri ya susah. Bagaimana ya untuk tetap mengikhlaskan dengan doa-doa, ataukah saya harus menasihati, dan bagaimana nasihatnya? Ya, tadi saya sampaikan doa terus ya Mbak ya. Doa itu terus, Allah akan mengabulkan doa orang yang mau minta kepadanya. Ya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, maka aku akan mengabulkan doa-doamu. Tetapi tetap juga harus berupaya. Upaya itu ada bermacam-macam ya. Jadi bagaimana si wanita itu bisa dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Dipandang, kalau seorang wanita dipandang oleh suaminya nggak menyenangkan sama sekali, nggak pernah senyum, nggak pernah apa. Walaupun itu sakit hati, dia itu suka sama orang lain, tapi kita tetap bersikap itu tadi, ya senyum saja. Kalau kita tidak senyum, yang rugi kita. Yang rugi kita bukan dia. Orang lain itu tadi yang disukai oleh suami itu senang malah. Kalau kita itu kemudian cekcok dengan suami, biar aja orang lain gitu. Yang penting saya
tetap dengan suami itu bersikap yang baik. Nanti lama-lama suami istri saya ini saya sudah begini Sakit kepada hati. orang lain, tapi istri saya ini luar biasa ya, luar biasa bagaimana merawat meladeni saya ya, bagaimana menyiapkan anak-anak dengan sabar begitu seperti ini. Nah lama-lama dia akan disertai dengan doa kita. Akan luluh ya Bu ya. Iya, tambah luluh. Tidak terus kemudian kita gempur begitu. Kalau kita gempur belum tentu itu berhasil. Iya. Malah dia loh, coba lihat istriku, kan dia seperti itu kan gitu. Lebih baik sama orang lain lah yang memperhatikan aku kan gitu. Jadi tetap langsung kita tingkatkan bagaimana berbuat baik kepada suami. Tapi kadang-kadang sebagian orang mengatakan, lu kok enak ya suami gitu ya, istrinya suruh ngalah-ngalah terus ya. Kalau kita memang kita ingin bahwa harmonis kembali di dalam rumah tangga itu, salah satu itu menjadi misalnya itu api, kita menjadi air ya kan gitu, untuk menyiram kepanasan itu, menyiram air menyiram api itu sehingga dingin gitu. Memang banyak yang terjadi seperti itu, tetapi tidak, misalnya kekerasan itu kita tidak balas langsung dengan kekerasan. Nah, kita balas dengan suatu kebaikan. Akhirnya dia juga akan kagum dengan kita. Sudah ini sudah dengan sebagai wanita yang solihah, kemudian caranya itu sangat santun kepada suami. Walaupun saya begini kok dia tidak marah gitu ya. Dia tidak marah, malah lebih baik, gimana ya. Nah, akhirnya suami kembali, harus kita tarik itu, maksudnya kita tarik tapi tidak sama harus tidak gitu, tetapi dengan lemah lembut dengan perbuatan. Insya Allah Mbak, tapi terus Mbak berdoa ya, berdoa siang malam ya, pagi siang malam, terus minta pada Allah, bisa dengan bahasa Indonesia, juga bisa dengan kata-kata kita sendiri, kita sendiri. Allah boleh akan mengabulkan, iya boleh. Allah akan mengabulkan kalau kita itu secara terus-menerus untuk minta pada Allah. Allah akan mendengarkan orang-orang yang mau untuk berdoa kepadanya. Jadi memang ketika hubungan baik-baik saja dalam pernikahan tetap harus doa, ketika dihadapi masalah tetap harus doa, dan perubahan-perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Perubahan-perubahan yang lebih baik. Terus doa itu tidak dimanapun kita berada, dalam waktu apapun itu bisa kita minta pada Allah. Mudah-mudahan tetap rumah tangga ini terjaga gitu ya. Amin, Masya Allah. Jadi memang ada catatan dari Bu Nur tadi bahwa berdoa memang boleh dengan menggunakan bahasa sehari-hari juga ya, bisa dengan bahasa kita sendiri ya. Kalau kita bisa dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Ini keluarga kita, suami kita menjadi buah mata yang menyenangkan hatiku kan gitu ya. Itu artinya kan seperti itu. Buah mata yang menyenangkan hatiku, dan suami juga menjadi buah mata yang menyenangkan, anak juga menjadi keluarga yang sangat menyenangkan. Itu doa kita. Kalau kemudian kita hafal dengan apa yang doa-doa yang bahasa Arab gitu ya, silahkan dengan bahasa kita sendiri, Allah akan mendengar. Di luar sholat tuh Mbak ya. Iya, di luar sholat. sholat. Kalau dalam sholat kan tetap dengan bahasa yang seperti biasanya kita melaksanakan sholat. Ya. Masya Allah, ini banyak pelajaran jadinya. Iya. Yang Mbak Pipit sama Mbak Ika ini masih masih 1 tahun ya Mbak Ika ya. Masih harus banyak belajar sepertinya. Iya. Baik, wah. Saya kan pernah muda juga. Ya. Pasti belajar kepada yang lebih pengalaman, lebih senior, itu pasti banyak sekali manfaatnya. Iya. Jadi untuk istri-istri yang ada di rumah tetap doa-doa yang baik ya. Buat yang bahagia berdua dengan suami tetap harus doa. Buat yang lagi ada masalah tetap harus doa, tapi harus ada komunikasi, upaya komunikasi, perhatian, komunikasi, dan menjaga penampilan ya Bu ya, di era yang modern sekarang ini. Kalau misalnya suatu perhatian yang sederhana saja Mbak, ya
Misalnya sudah waktunya makan, ayah sudah makan belum? Masya Allah. Sudah Aduh. waktunya istirahat ya. Iya. Sama-sama di kantor ini, Iya. sama-sama di kantor sudah makan belum? Gitu. Nah, misalnya itu saja perhatian itu. Oh, istri saya ya, perhatian saya waktunya makan. Lupa karena dia banyak pekerjaan ya. Iya. Bisa saja lupa. Kita ingatkan itu. Itu merupakan satu nilai plus loh. Iya. Walaupun cuma mengingatkan saja. Nah, mengingatkan sudah makan belum gitu. Sehat kan? Gitu. Sehat kan? Kan cuma tanya sehat kan gitu aja. Padahal setiap hari ketemu ya. Iya. Sehat kan? Tapi kan kan di situ Perhatian. kan apalagi situasi yang sekarang ini kemudian di kantor ada sesuatu mungkin lagi iya. demam lagi kan kita tidak tahu. Nah, Iya. itu perlu ada komunikasi terus menerus itu. Jadi merasa benar-benar diperhatikan gitu. Iya. Akan enjoy terus kalau itu kan. Masya Allah, semoga Iya. menjadi keluarga yang sakinah. Iya. Setelah, Kalau setelah tips-tips yang tadi. Iya, benar sekali. Banyak nasihat. Iya, kalau sehari saja ketika sama-sama di kantor kemudian tidak ada komunikasi itu rasanya ada sesuatu yang hilang gitu ya. Iya benar sekali. Ada sesuatu yang hilang. Kenapa ya? Apa ya? Oh ya, saya belum komunikasi sama sekali. Walaupun chat dengan beberapa kata, tapi itu penting gitu. Iya, Bumbu-bumbu keharmonisan harus selalu Iya. ada. Gitu. iya. Jadi misalnya kebiasaan akan berangkat kantor kemudian bersalaman dulu ya kan, salaman dulu itu kemudian tidak bersalaman itu Ada terjadi yang- oh kenapa ya tadi kenapa ya gitu. Benar sekali. Ah, Wah, jadi- Masya Allah. Kita harus praktekin ya sepertinya apa di rumah nanti harus langsung gitu. Iya, Nanti suami akan bertanya, wah Yang sudah kamu menikah. iya Iya, yang sudah sudah menikah. dua-duanya sudah ya. Sudah. Bisa Bagi yang menikah belum ya. mungkin Tribunis yang belum bisa dipelajari Cari dulu. hal-hal baik dari Iya, mudah-mudahan pembicaraan ya. kami. Masya Allah Mudah-mudahan semoga berkah. Ibu terima Positif. kasih banyak. Ya, Ini sama-sama. sepertinya Baik, durasinya Kak Ibu. harus Iya, membuat kita terbatas gitu. Padahal Iya. masih banyak yang mau diobrolin gitu ya, Pak. Sepertinya ngobrolin pernikahan tidak akan habisnya ini. Iya. Masya Allah, terima kasih Bu Nur Haida. sama-sama Mbak Pipin. Semoga Baik, sehat Kak. selalu dan Iya. bisa bertemu Mohon lagi di maaf, mungkin podcast ada kita. salah. Iya, oke. Baik Tribuners, sepertinya sudah sekian dari podcast kali ini. Kita akan bertemu di tema-tema yang paling menarik lagi dan spesial Ramadan tahun ini. Semoga kalian sehat selalu dan apa yang kita Amin. bicarakan bermanfaat dan menerima barokahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.